Suara. Suara. Sorry. Jadi sebaiknya adik-adik yang belum mempersiapkan pulpen dengan ini kertasnya, sebaiknya ambil dulu supaya hal-hal yang penting disampaikan oleh pemateri dicatat dan dijadikan resume. Sudah siap semua peserta? Sudah siap-siap. Sudah siap, Kak. Sudah. Jadi untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Pak Safrawi dengan hormat saya persilakan. Ya, terima kasih banyak. Siapa namanya? Rizal ya? Oh, Hairul. Kemarin kita sudah sempat ketemu ya, kalau tidak salah di ruangan ini juga ya. Iya, Pak. Iya. Tunggu, saya besarin dulu ini. Ya, berarti kalian sudah kenal saya juga sudah beberapa kenal kalian yang saya ingat. Ya, cuma kita beda materi sekarang deh ya. Kemarin kita tentang Pancasila sebagai dasar negara di kehidupan kampus. Sekarang kita mungkin revolusi industri 4.0 di lingkungan kampus kita seperti apa. Mungkin saya coba izin share screen dulu. Ini sudah sarapan semua tadi saya dengar ya. Saya tadi dari jam 8 juga masuk di sini. Karena saya pikir materinya mulai jam 8. Iya, Pak, sudah. Bisa dengar. Sudah. Tunggu, mana share screen-nya? Lihat ya. Udah bisa kelihatan, Dek. Belum ada gambarnya. Belum, Pak. Belum ada Masih gambar. loading. Masih loading, Pak. Belum, Pak. Belum. Masih start screen sharing. Nggak bisa kelihatan, nggak bisa kita pakai. Oke, sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Saya yang belum bisa lihat wajah kalian, tunggu masih loading kayaknya. Soalnya materi yang diberikan berbentuk PDF, jadi memang agak berat untuk dibuka. Ada ini ya, layar hitam muncul. Atau enggak ada?
Muncul materi. Tidak ada, Pak. Muncul Pak. Hasil periode revolusi industri. Sini nggak kelihatan kalian. Tunggu saya coba ulang. Oke. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua adik-adik semuanya. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga di hari kedua ini kalian tetap semangat dan juga bisa menerima materi-materi sampai di akhir pertemuan nanti di MBKM ini. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0. Dan kehidupan kampus pada masa pandemi COVID-19 itu seperti apa sih? Apa yang sudah dirasakan senior-senior kalian 1-2 tahun kemarin dari mulai COVID tahun 2019 mereka daring sampai dengan semester ini mereka daring. Apa saja yang mereka lakukan? Terus juga mungkin ada yang tahu revolusi industri itu seperti apa? Atau memang betul-betul belum tahu apa itu revolusi industri? Belum tahu. Belum ada berarti ada ya? Belum, Pak. Ya, mungkin saya bercerita saja di sini sedikit tentang revolusi industri di lingkungan kampus itu. Revolusi industri itu perubahan perkembangan zaman itu yang seperti saya bilang kemarin, yang dari awalnya tenaga kerja pekerjaan itu dilakukan dengan tenaga manusia, sekarang terus dengan tenaga mesin, sampai sekarang dengan teknologi yang lebih canggih seperti itu. Begitu juga di kehidupan kampus deh. Yang awalnya kalian urus KRS, urus nilai-nilai kalian dengan cara manual. Sekarang sudah ada aplikasinya, namanya aplikasi Siakat. Jadi di situ kalian sudah bisa daftar online untuk kalian masuk kuliah, terus daftar KRS kalian, daftar KHS kalian, lihat nilai kalian nanti pada akhir semester hanya dalam satu aplikasi nanti, dan aplikasi itu hanya kalian yang bisa tahu password dengan kodenya. Biasa kita pakai nomor stabuk dengan password dari mahasiswa itu sendiri untuk membuka nilai siakatnya mereka. Jadi di sini sudah dengar kata siakat, sudah ada materi kemarin tentang itu? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Ini aplikasi yang digunakan mahasiswa di Universitas Tadulako untuk mendaftar dan melakukan semua pelayanan di lingkungan Universitas Tadulako. Misalnya minta surat keterangan apa, mendaftar KRS. KRS itu tahu? Kartu rencana studi. Kartu rencana studi. Kalian program mata kuliah. Jadi kalian program mata kuliah itu lihat dari nanti jadwal yang dibagikan di prodi masing-masing. Jadwal apa. Terus setelah mungkin ada beberapa mata kuliah, kita bisa daftarkan melalui aplikasi Siakat. Nanti kalian akan diajarkan aplikasi Siakat itu oleh prodi masing-masing. Atau mungkin besok ada materi tentang ini. Tentang pengisian Siakat itu seperti apa. Ya, itu yang dimaksud perguruan tinggi di era revolusi industri ini. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa melakukan perubahan revolusi industri yang tadinya masih 1.0 sampai sekarang 4.0 seperti itu. Ya, awalnya mungkin masih mendaftar itu masih pakai tulis tangan manual. Dulu saya masih dapat itu daftar KRS pakai tulis tangan. Terus lama-lama mungkin ada pegawainya yang pakai mesin ketik.
setelah pakai mesin ketik mungkin ada pakai komputer. Setelah pakai komputer, sekarang lebih canggih lagi. Jadi langsung mendaftar menggunakan internet untuk melakukan proses pendaftaran mata kuliahnya. Nah, begitu juga nanti nilainya. Nilainya keluar, dosennya yang akan mengirimkan nilainya dan akan diinputkan ke siakat masing-masing. Siakat mahasiswa masing-masing. Nanti mahasiswa bisa lihat dari siakatnya juga. Oh, nilai saya ternyata C, nilai saya ternyata B atau A. Nah, kalau misalnya nilainya E, oh, bagaimana caranya untuk menghadap ke dosennya untuk melakukan perbaikan? Ya, kalian tetap harus langsung ke kepegawaian di fakultasnya masing-masing untuk melakukan perbaikan. Nanti dikasih solusi secara apa, bagaimana menghubungi dosennya, apakah juga menggunakan aplikasi atau tidak, seperti itu. Nah, cuma mungkin di 2 tahun COVID-19 ini kebanyakan mahasiswa itu lebih banyak melakukan perkuliahan atau ujian dan perbaikan nilai itu tetap menggunakan aplikasi, entah itu Google Meet, Zoom, atau juga di chat WhatsApp seperti itu. Ya, kalian begitu. Apakah di sekolah kalian kemarin kuliahnya Zoom juga sudah ya? Iya, Ya, Pak. Pak. Dari kelas berapa kalian? Dari kelas berapa? Dari kelas 2 mau Kelas naik kelas 3. Kelas 2 berarti sudah tidak pernah masuk sekolah. Tidak pernah. Tidak pernah, Kak. Tidak pernah sih. Itu makanya nanti itu yang harus, ini yang sebenarnya yang berarti kalian sudah terbiasa kan dengan proses perkuliahan seperti ini. Nah, mungkin kalau ini selalu COVID-nya selalu berkepanjangan atau zaman semakin berkembang, mungkin kita selamanya akan kuliah online seperti ini. Karena memang sebenarnya lebih memudahkan kita, cuma di rumah bisa tidur-tidur, kita bisa bisa dengan santai-santai kita bisa menerima ilmu dari lingkungan kampus. Cuma mungkin itu lagi kita tidak untuk pergaulan atau silaturahmi yang kita tidak bisa dapatkan kalau kita menggunakan aplikasi ini. Memang manfaatnya bagus juga, tapi ada juga kekurangannya. Kita tidak bisa bergaul, kita tidak bisa silaturahmi dengan teman-teman kita, seperti dengan dosennya. Jadi bahkan kita tidak tahu muka dosennya seperti apa biasa. Kalau dia pakai edit-edit di kameranya, tidak bisa kelihatan. Pas ketemu aslinya kan berbeda. Nah, seperti itu. Jadi mungkin tetap selalu setiap bawa materi, setiap saya membawakan materi tentang PKKB, selalu saya ingatkan juga ke kalian tetap harus bedakan ya kalian waktu di SMA dengan di lingkungan kampus ya, seperti saya bilang kemarin. Jangan disamakan. Beda, sudah mulai belajar. Tanya orang tua kalian, bagaimana sih di lingkungan kampus itu, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Tuh. Terus di kehidupan kampus itu di masa pandemi COVID-19 seperti apa sih senior-senior kalian sebelumnya? Jadi di situ banyak mahasiswa yang bertanya-tanya kapan mereka bisa tatap muka dengan dosennya langsung di dalam kelas atau apa. Cuma memang kita tetap mengikuti peraturan dari pemerintah, dari kementerian juga seperti apa untuk melakukan pertemuan dengan melakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom atau dengan daring seperti itu. Nah, dikarenakan juga memang karena kalau kita melakukan perkumpulan di tempat tersendiri itu kan bisa mengakibatkan penyebaran luas COVID-19 di lingkungan kampus kita ya, karena memang mungkin adik-adik sudah dengar ada yang tinggal di Perdo sudah sempat di lockdown karena banyak dosen-dosen kita juga yang terpapar COVID-19. Mungkin sempat kemarin kampus dibuka 1 semester, dibuka untuk melakukan pelayanan pengurusan nilai. Itu kan banyak mahasiswa yang nilainya tidak mungkin ada perbaikan atau apa, mereka datang berbondong-bondong ke kampus bertemu dosennya, mungkin mereka dari daerah-daerah mana datang untuk mengurus nilai langsung, tidak menggunakan aplikasi atau apa, sehingga sekarang dosen-dosennya banyak yang terpapar sakit. Ada 14 hari, bahkan ada yang kemarin dosen FISIP itu sudah 4 orang meninggal karena COVID. Nah, mungkin ada dosen dari fakultas lain juga atau apa, makanya itu pencegahan. Nah, kita melakukan kuliah daring ini itu mencegah untuk keselamatan kalian sendiri juga deh, bukan untuk kampusnya, tapi ya untuk kalian, untuk pokoknya untuk semua lah. Ya, jadi jangan pernah ada menuntut kenapa kita tidak kuliah di kampus, kita harus bayar SPP atau apa. Ya, memang kalian membayar SPP itu wajib,
Jadi wajib tidak ada potongan atau apa, tetapi kan ilmu yang diberikan kita juga tetap stay, dosennya tetap stay melakukan pelayanan walaupun udah dibentuk daring sebenarnya, bahkan itu lebih memudahkan kalian sebenarnya. Kalian tanpa harus bayar kos, tanpa harus melakukan biaya transportasi ke kampus, bolak-balik atau apa. Nah, itu kan bisa sebenarnya sudah membantu keuangan dari mahasiswa itu sendiri tanpa harus dipotong SPP. Ini kemarin kan banyak yang minta potong SPP karena tidak menerima fasilitas kampus seperti itu. Kalian juga kalau datang ke kampus misalnya kan membulu biaya juga, maka lebih membengkak. Makanya kampus melakukan perkuliahan dalam bentuk daring. Kita juga dosen sebenarnya rindu sih kenapa untuk mengajar di kelas. Karena sudah 2 tahun ini kita tidak pernah mengajar di dalam kelas. Mungkin kelas itu sudah lupa seperti apa bentuknya. Ya, karena juga kalau kita tidak mengajar, kekurangannya juga kalau kita tidak mengajar langsung ke mahasiswanya, kita tidak bisa kenal langsung mahasiswanya seperti apa, karakteristik anak itu seperti apa yang kemauan dari mahasiswa tersebut seperti apa kan. Itu yang kekurangan, kita cuma bicara sendiri di depan kamera tanpa tahu apa sifat-sifat dari mahasiswanya kita sendiri. Nah, kemarin saya sudah 8 tahun mungkin saya mengajar, 9 tahun. Nah, jadi 1, 2 sampai 8 tahun kemarin saya bisa tahu bagaimana karakter dari mahasiswa A sampai mahasiswa Z seperti itu. Apa yang mereka bisa, bagaimana caranya bisa mereka paham tentang mata kuliah yang kita berikan itu. Dengan cara apa, metode apa yang kita ajarkan supaya mereka paham. Nah, ada anak-anak itu biasa dia lebih suka ke prakteknya, dia lebih suka ke praktek atau dia lebih suka ke teori, seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan sekarang ini, insya Allah kita lebih banyak ke praktek nantinya deh ya, untuk kalian di program MBKM ini. Nah, jadi sekarang lebih banyak ke praktek. Jadi teori itu mungkin sekitaran 20% di kelas ya. Ini harus lebih banyak ke prakteknya, nantinya langsung turun lapangan, bagaimana merasakan misalnya ada 4 mata kuliah yang bersamaan itu bisa ditempatkan di satu instansi atau di sebuah desa, di satu desa ada apa mata kuliah apa yang berhubungan di desa itu. Misalnya kalau dari FKIP ada sekolah di sana yang bisa mengajar tentang matematika, bisa tentang apalagi fisika atau apa dari FKIP seperti itu ya. Nah, terus juga saya mulai mungkin masuk sedikit tentang ini sudah susah untuk masuknya. Nah, ini tahap-tahap revolusi industri dari tahun 1880 sampai dengan sekarang. Nah, apa saja perubahan yang seperti saya bilang tadi, penemuan mesin uap, pendorong munculnya kapal uap, kereta api dan lain-lain. Nah, dari kemarin orang itu cuma jalan kaki, naik sepeda, sehingga mereka menemukan revolusi industri itu bisa membuat mesin uap, mendorong munculnya kapal uap. Jadi ada kereta api yang pakai pakai apa ya untuk bisa berjalan terus. Pada tahun 1990 penemuan listrik, sudah mulai ada listrik di dunia kita, meningkatkan produksi barang. Dan tahun 2000 sampai sekarang itu inovasi teknologi informasi. Nah, terus juga ada kegiatan manufaktur terintegrasi melalui pengangkutan teknologi website, wireless atau apa secara online seperti itu ya. Nah, sekarang sudah menggunakan internet semua. Sekarang ini zaman sudah menggunakan internet. Jadi kalau kalian itu gaptek tentang internet ya mungkin nggak usah hidup deh sekarang ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kalian itu harus paham tentang perkembangan teknologi sekarang. Bagaimana cara menggunakan internet, bagaimana cara menggunakan aplikasi. Kalau ada aplikasi baru yang menarik ya pelajari deh. Nah, atau bagaimana coba proses bikin web itu seperti apa, atau kalian mungkin cari uangnya sekarang orang lagi viral-viral cari uang menggunakan YouTube ya. Mungkin ada mata kuliah yang habis kalian dapatkan, kalian kumpul rangkum bikinkan YouTube, menjelaskan kembali di YouTube itu, coba bikin konten seperti itu kan. Nah, jadi enak, jadi kalian tidak akan pernah lupa apa yang diajarkan oleh dosen-dosennya sebelumnya. Kalau kalian habis kalian diajarkan, kalian masih segar ingat, bikinkan konten YouTube sendiri untuk diri kalian menjelaskan itu kembali. Nah, setelah kalian menjelaskan, pasti kalian bisa nonton-nonton kembali. Oh, ingat. Tapi kalau tidak kalian save seperti itu, mungkin kalau dulu kan orang cuma ingat-ingat terus,
tiba saat dia lupa ya dia sudah tidak tahu seperti apa. Tapi kalau dia sekarang simpan di internet, di aplikasi, pasti dia akan selalu ingat apa yang dia ini. Nah, sekarang juga makanya banyak itu ilmu apa saja yang kita cari di Google itu tidak keluar. Pasti ada semua itu. Sedangkan ilmu perdukunan ada itu di dalam Google. Ya. Nah, jadi ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kesehatan, administrasi ada semua. Jadi bisa kita manfaatkan di situ. Jadi kalau ada tugas-tugas dari dosen, cari buku ini yang kalian referensi seperti itu. Kalian tidak bisa dapatkan bukunya di mana? Cari di Google Book atau Playbook. Nah, download, habis download baru kita rangkum, kita baca dulu satu-satu baru kita rangkum. Seperti itu ya. Nah, jadi itu cara-cara kita untuk mengerjakan tugas dengan sistem revolusi industri atau aplikasi di lingkungan kampus. Nah, jangan copy paste kayak misalnya disuruh cari rangkuman tentang administrasi publik itu seperti apa. Cari di internet, di copy paste, tempel di Word, tempel lagi. Nah, tapi tidak maksud dari kalimat itu nanti tidak akan berhubungan. Misalnya dari di atas tentang pengertian administrasi, di bawah beda. Nah, jadi dipahami dulu caranya, dikumpul semua dulu apa yang mau kita masukkan di rangkuman itu, terus kita baca, nanti kita jadikan satu, kita tarik kesimpulan apa kesimpulan dari rangkuman yang disuruh itu, seperti itu. Ya, nah, nanti banyak tugas-tugas yang kalian diberikan oleh dosen-dosen kalian, entah itu tentang praktek langsung di lapangan atau tentang merangkum suatu buku, ya. Terus disrupsi teknologi membawa manfaat besar bagi kehidupan, kelengkapan perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak mungkin melepaskan diri atau gangguan teknologi. Dari teknologi, perguruan tinggi berperan besar menciptakan teknologi baru dan menjaga, memanfaatkan untuk mempermudah kehidupan. Nah, jadi di sini nanti kalian itu atau perguruan tinggi itu selalu harus update tentang aplikasi apa sih yang harus dibuat lagi. Makanya itu berlomba-lomba mahasiswa atau dosennya itu mengajukan proposal atau permohonan tentang, oh saya mau buat ini aplikasi, misalnya aplikasi ini ya, kalau kalian bisa buat aplikasi legalisir ijazah online seperti itu kan, daripada dia mungkin sudah kerja di daerah Papua sana, di mana dia harus melegalisir ijazahnya, harus ke Untat lagi, ke Palu lagi, kan itu kan merugikan waktunya juga, biayanya juga seperti apa. Coba ada sistem baru itu, kita buat aplikasi legalisir online, jadi bisa mengakses di dalamnya, sistem pembayarannya ke rekening apa, per lembarnya berapa, ya nanti keluar sudah ijazahnya yang dilegalisir, tinggal di print sendiri daerah kalian. Itu jadi maksudnya inovasi itu yang harus kita butuhkan sebenarnya di lingkungan kampus nantinya untuk kalian juga. Jadi selalu belajar apa sih inovasi apa, teknologi apa yang saya harus ciptakan untuk pengembangan perguruan tinggi ini, apa yang saya bisa sarankan untuk kampus ini, seperti itu. Nah, nanti bisa sharing dengan dosen pembimbingnya, Pak, kira-kira kalau ini bisa kita buat Pak, atau apa seperti itu. Atau dosennya yang membuat, kalian dipanggil untuk gabung jadi anggota, ya setuju saja deh, karena itu juga sebagai ilmu buat kalian nantinya. Ya. Perubahan perguruan tinggi, sistem mempelajari yang inovatif, cyber university atau di sensing learning ini, cyber ini berarti bagaimana menjadikan satu seperti itu, satu ilmu, atau misalnya yang listrik digabung dengan apa, komputer, seperti itu, jadi dijadikan satu untuk bisa mengembangkan di lingkungan kampus itu sendiri. Ya, persiapan SDM dan peremajaan fasilitas riset dan inovasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas riset. Seperti apa meningkatkan kualitas dan kuantitas riset itu seperti apa? Jadi ada perkembangan terus dari teknologi itu untuk mengembangkan, memperkuat sistem inovasi atau startup teknologi. Ya, sistem sumber daya manusia itu juga sangat penting buat kehidupan kampus. Sistem rekrutmennya, sistem pengembangannya, sistem remunerasinya itu seperti apa, merekrut karyawan-karyawan itu seperti apa. Sama kalian ini direkrut, mahasiswa direkrut itu berarti kalian itu mahasiswa pilihan yang mungkin nilai IPK-nya di sekolah kemarin tinggi, seperti itu ya. Dari sistem penilaian dari sekolahnya, dari raportnya tinggi, kan itu kan persyaratannya yang dimasukkan ke universitas kemarin. Nah, jadi kita dari universitas itu seleksi mahasiswa-mahasiswa apa sih yang bisa layak untuk jadi mahasiswa di Universitas Tadulako ya.
Terus kita ada sistem pengembangan, ada sistem remunerasi atau pembayaran juga. Tunggu deh ya, saya cek dulu. Teman Bapak ini.
Ya, halo. Dek, Sudah, Pak. dengar ya? Pak. Tadi saya dari toilet dulu. Iya, dengar, Pak. Oke, ada di sini peran perguruan tinggi yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti kalian itu nantinya bagaimana kalian bisa menjadi pemuda-pemuda atau pemudi yang cerdas, mampu membawa masyarakat menghadapi kehidupan di masa depan. Bagaimana merubah kalian, bisa mindsetnya ke depan seperti apa, terus menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi seperti kita ini sekarang proses perubahan, yang tadinya tidak pakai masker sekarang menggunakan masker, yang tidak pakai aplikasi sekarang menggunakan aplikasi ya. Seperti itu. Terus bagaimana caranya? Nah, perguruan tinggi menerapkan sistem pengajaran hybrid, pengelolaan penelitian, budaya riset, anggaran riset, sistem remunerasi dosen berdasarkan riset dan inovasi, komitmen anggaran riset dan fasilitas riset seperti apa. Riset itu ya penelitian kalian nantinya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian kalian, semakin bagus penelitian kalian, semakin tinggi juga biaya yang bisa kalian dapatkan. Bagaimana kalian bisa berinovasi di dalamnya, apa yang perubahan, apa yang bisa kalian dapatkan. Terus sistem sumber daya manusianya, rekrutmennya, perkembangannya, seperti yang tadi saya jelaskan, kolaborasinya seperti apa. Ya, bagaimana kolaborasi misalnya ada riset bisa kita gabungkan di Fakultas FISIP dengan FKIP atau kesehatan. Seperti itu. Bisa dikolaborasikan. Jadi bukan riset itu bukan hanya di lingkungan fakultas kalian masing-masing, misalnya matematika semua, tapi bisa digabungkan dengan mungkin kita mencari tahu tentang kalau administrasi mungkin tentang kebijakan publiknya, tentang pengelolaan lingkungannya, kan bisa kita kerjasama dengan dosen dari fakultas atau mahasiswa dari kesehatan masyarakat seperti itu. Nah, terus juga ada sistem informasi di era 4.0. Permasalahannya informasi yang semakin melimpah, itu 20%, terus ada kebutuhan informasi semakin meningkat. Jadi orang itu ingin memberitahu itu, jadi masalahnya itu dana itu mungkin cuma 35% yang bisa dikeluarkan, tidak semua. Jadi kalian memang betul-betul risetnya itu harus bagus deh, supaya bisa mendapatkan dana yang 35% itu. Terus intisari penyediaan informasi tidak mampu mencukupi kebutuhan penggunaannya. Nah, tujuan dari revolusi industri ini sendiri ada menjalin hubungan kerjasama antar lembaga atau pusat informasi. Terus untuk memperoleh dan mengkomunikasikan informasi kepada khalayak, saling meringankan beban anggota jaringan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi, mempermudah proses pengumpulan informasi, mempermudah dan memencahkan informasi, dan memperbanyak kehasanahan informasi. Bentuk-bentuk kerjasama itu sendiri ada manfaat koleksi bersama, ada saling layanan, ada pembukaan ruang baca, terus ada pertukaran data biografi itu seperti apa, ada kerjasama penyiapan juga, dan kerjasama pengadaan. Pengadaan seperti spesialisasi pengumpulan pustaka dan tukar menukar. Jadi ilmu-ilmu apa yang bisa kita kumpulkan, pendapat-pendapatnya siapa, saling tukar, saling sharing kita di dalamnya nanti dalam riset itu. Hambatan-hambatannya ada lamanya sarana dan prasarana, lemahnya sarana dan prasarana itu mungkin jaringan internet kita belum begitu maksimal, belum cepat, belum kencang, seperti itu. Mungkin ada beberapa kendala-kendala. Terus mungkin ada beberapa aplikasi, sistem komputer kita juga belum begitu bagus. Lemahnya koleksi, ada lemahnya ketenagaan, SDM-nya kurang mampu, kurang dana, pembiayaannya seperti apa. Mungkin karena keterlambatan itu atau sistem jaringan yang lemah itu ya karena kekurangan dana kita untuk membeli yang lebih tinggi. Kurang adanya informasi antar lembaga, penyediaan informasi. Perbedaan peraturan informasi yang terkait dengan hak cipta, kurangnya sinkronisasi peraturan sistem. Konfigurasi jaringan informasi. Yang pertama itu ada jaringan informasi desentralisasi, ada jaringan informasi terpusat, dan ada jaringan informasi campuran, seperti itu ya. Jaringan informasi itu ada information network, ada jaringan kerja informasi. Nah, mungkin saya sudah tidak perlu jelaskan yang ini, saya langsung ke
teknologi informasi, ada roadmap perkembangan struktur dan jaringan ya. Nah, ini sebenarnya kalian bagaimana untuk bisa pahami ya, FO binding. Nah, ini semua fasilitas-fasilitas yang akan bisa mungkin kalian bisa dapatkan di lingkungan kampus nantinya. Di kampus itu terdapat kamera CCTV apa semua, ada front office-nya dalam melakukan pelayanan online, ada komputernya seperti itu ya. Jadi bukan manual semua sudah. Ini tulisannya sangat kecil soalnya PDF nggak bisa dibesarkan deh. Nah, kayak tatanan kehidupan baru atau new normal di lingkungan kampus, intisari COVID-19 seperti apa. Ini semakin lama semakin bergejolak sebenarnya kita sekarang ini. Ada yang mau kuliah ada luring, ada yang mau daring seperti itu. Tapi kita kan tetap harus mengikuti peraturan yang ada yang pemerintah berikan seperti apa. Kan sempat juga kemarin perdos lockdown itu di kawasan itu. Kenapa? Mungkin ada beberapa yang terkonfirmasi COVID-19 di varian baru, makanya di ini. Jadi sistem-sistem pembelajaran kita seperti apa, itu ada semua jadi berubah. Jadi kita juga bukan cuma kalian deh, justru kalian mungkin bukan cuma kalian yang merasakan perubahan dalam proses belajar dari SMA atau kuliah, bahkan kita juga dosen atau pegawai-pegawai itu makan lebih susah lagi atau lebih bisa belajar lagi untuk melakukan perubahan-perubahan di era yang normal dalam proses pembelajaran. Nah, jadi belajar mengajar itu seperti apa yang harus kita lakukan kepada mahasiswa sih supaya mahasiswa tetap paham. Jadi sama mereka pahamnya yang kita berikan di kelas dengan yang kita berikan di layar komputer seperti ini atau menggunakan aplikasi. Bagaimana sistemnya? Ya, begitu paradigma new normal seperti ini ya, coba kalian bisa pahami sendiri, lihat sendiri tempat kerjanya seperti apa, kesehatannya butuh mobilisasi, butuh aglomerasi, butuh interaksi, butuh komunikasi di tempat kerja, tapi di kesehatannya seperti apa nantinya, hindari mobilisasi, hindari aglomerasi, ini suruh hindari semua, hindari interaksi, hindari komunikasi dengan sesama. Nah, itu namanya new normal. Kita malah di tempat kerja kita harus dibutuhkan itu komunikasi interaksi seperti apa, tapi di kesehatan malah kita disuruh menghindari. Itu yang menjadi tolak belakang sebenarnya, makanya dijadikan sistem new normal ini ada keseimbangan, keteraturan dan ketaatan. Tetap menggunakan nanti di lingkungan kampus tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak. Itu yang supaya bisa menselarasikan ini yang kesehatan dengan di tempat kuliah kita nanti atau di kampus kita ya. Jadi kalian kalau ke kampus nanti tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, jadi saling ini ya, saling menjaga kesehatan. Nah, itu dia normal. Ya, jadi jangan datang ke kampus lantaran mau lihat kampus, nanti kalian berbondong-bondong datang ke kampus berkumpul. Nah, itu nanti tidak diperbolehkan, nanti ada security itu yang keliling-keliling. Nah, jadi cobalah untuk kita sekarang dengan adanya PKKMB ini sudah diberitahukan untuk kalian bagaimana sih new normal yang ada di lingkungan kampus nantinya. Nanti kan tetap kalian akan mau cari dosennya pasti tetap ke kampus, atau mau cari dosen pembimbingnya nanti ke rumah dosen pembimbingnya untuk tanda tangan KRS nantinya ya. Nanti KRS itu sekarang kan belum ada anunya, insya Allah nanti ada perubahan, ada tanda tangan online dari dosennya. Jadi mungkin ada beberapa dosen juga yang tidak bisa melakukan tanda tangan online, kalian tetap harus ke rumahnya. Tapi ada beberapa dosen juga yang sudah bisa menggunakan aplikasi untuk tanda tangan online. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana proses kalian nanti ya tetap jaga kesehatan buat diri kalian deh, karena kalian mungkin ada pasti itu di setiap fakultas itu ada 5.000 orang mahasiswa yang akan berkumpul untuk melakukan pelayanan. Nah, jadi jagalah diri kalian itu dari keseimbangannya, keteraturannya, dan ketaatannya. Nah, ketaatannya itu patuhi itu yang disarankan pemerintah dengan menggunakan masker ya. Protokol kesehatan yang normal itu ada jaga jarak, ventilasi, dan cuci tangan, sanitasi, disinfekasi. Bila sakit itu harus tetap memang harus ini, bila sakit bekerja dari rumah saja atau bagaimana, menjaga masker, etika bersin seperti apa. Sekarang orang mending buang angin daripada bersin di depan orang. Seperti itu. Terus sampah itu tetap harus dibersihkan ya. Bagaimana, jadi semua kalian mungkin sekarang saya tahu mungkin adik-adik ini sudah menggunakan hand sanitizer di dalam tasnya, sudah selalu membawa hand sanitizer, bawa tisu, bawa masker. Nah, itu selalu dibiasakan nanti deh, karena kalian itu di lingkungan
new normal ini mungkin ini kita akan pakai selamanya kalau sudah terbiasa nantinya. Jadi walaupun COVID ini sudah hilang dari bumi ini, tapi karena kebiasaan kita dengan membersihkan itu, membersihkan tangan kita, selalu memakai masker, pasti akan lama-lama kelamaan akan terbawa. Sama kita kuliah nanti, semakin kelantaran kebiasaan kita rajin kuliah, ya, rajin berorganisasi, insya Allah nanti kalian juga akan terbiasa untuk menjadi seorang pemimpin, memahami apa yang diberikan dosen karena rajin untuk kuliah. Ya, ada pertanyaan, Dek, dari di lingkungan kampus ini seperti apa sebelum saya akhiri, karena saya mau mulai ini dulu, ada kegiatan. Ya, untuk mahasiswa yang ingin bertanya. Untuk mahasiswa mungkin ada pertanyaan, cuma kan tetap saran saya juga untuk mahasiswa di lingkungan kampus itu bagaimana kalian bisa paham tentang jaringan internet, ya itu intinya deh. Bagaimana kalian tidak gaptek tentang internet. Jadi jangan selalu ada saudaranya dipanggil atau tetangganya, bukakan dulu Zoom saya seperti itu. Pelajari, pahami bagaimana caranya. Kan semua sudah menggunakan HP, aplikasi, bagaimana proses mencari tahu apa mata-mata kuliah itu di Google, seperti itu. Sering-sering nonton YouTube tentang pembelajaran. Jangan sering nonton YouTube tentang game, jangan ya. Tentang pembelajaran kuliah kalian. Jadi bagaimana caranya sih supaya kalian bisa paham apa yang diberikan dosen. Misalnya, contohnya saya beri contoh ya, besok ada mata kuliah tentang perilaku organisasi. Jadi malamnya itu kalian nonton YouTube tentang perilaku organisasi, dengarkan. Jadi kalau ada yang kurang paham, kurang mengerti dengan membaca, bisa dengan menggunakan video. Nah, jadi cari tahu tentang perilaku organisasi itu apa ya. Jadi besok pas menerima mata kuliah dari dosennya, kalian sudah mengerti sedikit, kalian bisa pahami dan kalian bisa bertanya, dan kalian paham apa maksudnya dari yang dikatakan dosen. Nah, seperti itu. Nah, itu caranya deh. Caranya kalau kalian memang mau memahami apa yang diberikan oleh dosennya nantinya, supaya memudahkan kalian juga, kalian biar kalau kurang fokus sedikit tetap ingat apa yang dipelajari tadi malam, seperti itu. Nah, materi apa? Makanya nanti selalu lihat RPS yang diberikan itu dosen itu di minggu ini akan membawakan materi apa. Tanya dosennya, Pak, minggu ini materi apa yang kita mau kita mau bahas gitu. Selalu aktif, akrab dengan dosen pembawa mata kuliahnya ya, pengampu mata kuliahnya, seperti itu nantinya buat kalian. Jadi selalu loyal, selalu akrab. Jadi jangan takut ada dosen itu sangar, killer. Tidak ada dosen killer deh. Pasti kalau killer kalian sudah dimutilasi, dimakan, ya. Cuma bagaimana dosen itu berwatak begitu ya untuk diri kalian sendiri juga, bagaimana supaya untuk merubah kalian. Jadi di tiap fakultas itu pasti berbeda-beda juga wataknya dosen. Ya, bagaimana caranya mereka untuk merubah kalian itu seperti apa? Ada dengan pendekatan ya mereka sangat baik atau apa, tapi ada juga dengan proses mereka cuek, tapi inti dan maksud tujuannya itu sama, mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mencerdaskan kalian juga nantinya. Ya, makanya kalian itu harus lebih aktif, pokoknya lebih aktif lah dari dosennya, cari tahu apa yang diberikan ya, dengan menggunakan perkembangan revolusi industri 4.0 ini, perkembangan internet. Ya, oke deh. Mungkin itu saja materi yang saya berikan. Kalau tidak ada pertanyaan sedikit tentang revolusi industri di lingkungan kampus dan juga new normal di lingkungan kampus seperti apa. Saya Fauzan. Ya, Fauzan, mungkin sudah sampai di sini dulu Fauzan, mau materi karena saya ada ujian terlambat 15 menit. Nanti saya serahkan, mungkin ada sekitaran 40 menit lagi saya serahkan ke Fauzan saja ya, untuk anak-anaknya didoktrin lagi, diberikan masukan tentang kehidupan kampus itu seperti apa ya. Mungkin ceritakan, Fauzan bisa ceritakan sedikit. Fauzan kan sudah merasakan kuliah online itu seperti apa. Bisa diceritakan, maksudnya bagaimana sistem kuliah online-nya Fauzan selama ini 2 tahun ini, ya. Mungkin bisa diceritakan sama adik-adik bagaimana mereka itu bisa melakukan kuliah dengan fokus juga kalau dalam pakai Zoom, karena mereka ini nanti ada 50 orang mungkin satu kelas ya. Iya Pak. Seperti itu. Bagaimana proses menghubungi dosennya kalau melakukan
mau mata kuliah Zoom mau masuk, kan biasa ada dosen yang cuek, nanti dihubungi baru mau masuk, kalau tidak dihubungi bilang tidak dihubungi mahasiswanya. Tapi ada juga dosennya yang masuk dengan sendirinya, ya. Iya, Pak. Oke, Fauzan, mungkin itu saja. Salam buat Kak Yuyun dengan Pak Hendra. Iya, Pak. Pak Stalkerat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semoga kami hari ini lagi sampai besok berjalan lancar. Karena mungkin pertemuan kita cuma sampai hari ini saja. Besok saya tidak ada lagi materi, ya. Jadi alhamdulillah juga saya dengar tadi kalian sudah tidak bising, sudah di ruangan sendiri, seperti yang saya bilang kemarin. Jangan di depan di teras kalau online-nya ya. Jangan ada. Pokoknya siapkan ruangan sendiri untuk melakukan Zoom supaya kalian bisa paham. Oke. Tadi ini sudah tidak ada ribut, biar dijalankan mic-nya semua sudah alhamdulillah sudah bagus. Oke deh. Saya pamit deh ya, Liv ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Cek. Siapa yang paham tadi Pak Kafrawi menjelaskan tentang apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa paparkan? Apa itu revolusi industri? Saya Ya, coba jelaskan. Revolusi industri itu adalah perubahan perkembangan zaman. Dengar suaraku? Muhammad Arsi Karim. juga Ya, coba paparkan apa yang siapa Arsi ketahui tentang revolusi industri atau pemahaman yang Anda dapatkan atau apa pengalaman tentang revolusi industri. Coba. revolusi industri setauku itu yang tadi saya dengarkan merupakan istilah umum yang digunakan oleh tingkatan perkembangan industri teknologi dunia. Baru ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya itu dari tahun 1800 penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Kemudian 1900 penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Kemudian di tahun 2000 inovasi teknologi informasi, komersialisasi personal komputer, dan lain-lain. Dan sekarang revolusi industri keempat, yaitu kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya, tepuk tangan dulu untuk saudara Asep. Yang lain masih ada yang mau menjelaskan pemahaman atau apa pengetahuan tentang revolusi industri? Sebenarnya yang disampaikan saudara Asri ini sebenarnya benar karena melihat langsung dari website atau ini tulisan kan? Ada yang lain? Siapa? Resen. Saya Kak. Ayu Alwi. Satu ya. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, jawaban saya kurang lebih sama kan?
revolusi industri itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya yang sekarang sudah mungkin dengan internet kita lihat contoh nyatanya saat di masa pandemi ini. Jadi sekarang meskipun kita tidak tatap muka, tapi bisa menggunakan aplikasi Zoom dan sebagainya atau aplikasi pembelajaran lainnya. Kemudian fase revolusi itu yang pertama pada tahun 1800, pada saat itu ditemukan mesin uap. Kemudian pada tahun 1900 penemuan listrik, dan pada tahun 2000 sampai sekarang sudah mulai ada inovasi dari teknologi informasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Ada lagi? Supriyadin. Saya, Kak. Ya, Supriyadin. Resen yang mau menjelaskan. Ya. Ayo Supriyadin. Open mic Supriyadin. Ya. Revolusi industri itu merupakan perubahan perkembangan zaman yang mana kita ambil contoh pada penyusunan KRS pada mahasiswa, yang dulunya mahasiswa itu menulis KRS secara menggunakan tangan, dan sekarang bisa menggunakan aplikasi Siakat untuk menyusun KRS. Ya, lanjut. Dan juga perubahan revolusi terjadi pada tahun 80 sampai dengan tahun 2000-an, yang mana revolusi industri itu memberikan perkembangan zaman yang sangat memberikan pengaruh besar bagi dunia. Misalnya terjadinya adanya pembuatan kapal uap. Ya, sekian. Kita lanjut kepada saudari Faradila Nur Samsi. Mantap Supriyadin. Revolusi industri itu adalah perubahan perkembangan zaman, di mana yang awalnya industri tersebut menggunakan pekerja dalam jumlah yang banyak atau secara manual, sekarang sudah berubah dengan menggunakan mesin gitu, dikerjakan oleh mesin. Contohnya di bidang pertanian, yang awalnya para petani membajak sawah dengan menggunakan sapi atau secara manual, sekarang sudah bisa digantikan oleh mesin. Terima kasih. Ya, mantap. Saudari Rizka Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi di era 4.0. Di sini yang pertama, ini ada permasalahannya, di mana permasalahan 20% yaitu informasi yang semakin melimpah, dan juga ada permasalahan kebutuhan informasi semakin meningkat 25%, 35%-nya dana yang terbatas, dan 20%-nya institusi penyedia informasi tidak mampu mencukupi kebutuhan penggunanya. Tetapi sistem informasi di era 4.0 itu tujuannya, yang pertama itu ada menjalin hubungan kerjasama antar lembaga atau pusat informasi. Yang kedua ada untuk memperoleh dan mengkomunikasikan informasi kepada halayak atau pertukaran informasi. Yang ketiga yaitu saling meringankan beban anggota jaringan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi.
Dan yang keempat, mempermudah proses pengumpulan informasi. Yang kelima, mempermudah dalam pemancaran informasi. Dan yang keenam, memperbanyak khazanah informasi. Ada banyak bentuk-bentuk kerjasama dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu pemanfaatan koleksi bersama. Yang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, silang layan, pemakaian ruang baca dan fasilitas lain, pertukaran data bibliografi, dan yang kedua ada kerjasama penyimpanan. Yang ketiga ada kerjasama pengadaan. Dan kerjasama pengadaan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada spesialisasi pengumpalan pustaka, dan yang terakhir tukar-menukar. Dan ada juga hambatan-hambatan dalam era 4.0. Yang pertama itu diantaranya lemahnya sarana dan prasarana, lemahnya koleksi, lemahnya ketenangan, kurang dipahaminya manfaat kerjasama, kurangnya dana, kurang adanya informasi antar lembaga penyedia informasi, perbedaan peraturan tentang fotokopi yang terkait dengan hak cipta, dan yang terakhir kurangnya sinkronisasi peraturan atau sistem. Terima kasih. Lanjut ke saudari Rila Abadi. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya, revolusi industri adalah perubahan yang membawa dampak besar bagi kehidupan perguruan tinggi. Karena mahasiswa dari perguruan tinggi manapun harus selalu update untuk menemukan aplikasi-aplikasi yang baru agar mempermudah kehidupan. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Bapak, kayak aplikasi untuk melegalisir ijazah secara online. Itu Kak, terima kasih. Ya. Lanjut ke Fitriawati. Bismillah. Yang bisa saya pahami tentang revolusi industri ini yaitu perubahan yang terjadi setelah COVID ini. Misalnya orang yang bekerja keras dalam bidangnya itu yang tadi melakukan kerja keras secara jeripaya, keringat, tenaga kerja. Ketika adanya COVID ini langsung berubah. Ternyata COVID ini merupakan dampak yang besar bagi seluruh umat di muka bumi ini. Itu saja, Pak. Terima kasih. Sudah. Iya, Kak. Afwan. Tadi untuk Fitriawati, kalau tidak ada COVID tidak jadi ini jaringan 4G ya? Tidak juga maksudnya. Oh, tidak juga. Dia membawa dampak besar. Itu bukan cuma satu orang yang dia, tetapi seluruh umat yang di muka bumi ini. Begitu. Contohnya. Dia merugikan. Banyak umat yang dia rugikan. Mulai dari pekerja, orang-orang yang setiap hari melakukan aktivitas ketika ada COVID ini terhambat. Jadi semua orang itu hanya di rumah saja. Begitu kan? Oh, jadi itu pemahaman tentang Fitriawati tentang ini apa? Revolusi industri. Iya. Karena COVID. Iya. Oh, iya. Oke, mantap. Selanjutnya Reynaldi Salukondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi dijelaskan kalau revolusi industri itu adalah perkembangan zaman. Kalau kita melihat di masa pandemi sekarang, yang semua sekarang dilakukan secara virtual, kita semua satuan pendidikan dari TK sampai bangku perkuliahan itu didorong untuk beradaptasi dengan kebiasaan budaya baru seperti saat ini. Ini juga sangat penting di revolusi industri. Aktivitas perkuliahan saat ini banyak mengalami kendala, tapi
bisa diatasi dengan kayak seperti ini, kita PKKMB secara virtual. Masih bisa, walaupun terbatas kita tidak bisa tatap muka langsung, tapi karena perkembangan teknologi, revolusi industri, kita masih bisa mengikuti PKKMB secara virtual seperti ini. Begitu menurut saya. Terima kasih. Mantap, Rinaldi. Masih ada lagi penjelasan tentang revolusi industri menurut secara personal? Ada? Tidak ada. Ya, revolusi industri itu sebenarnya untuk mempermudah kerja dari manusia. Contohnya, misalnya dulu masih jalan kaki, naik sepeda. Revolusi industri pertama. Yang kedua, naik motor. Yang ketiga, bagaimana caranya menyeberangi antar pulau itu menggunakan kapal. Jadi naik. Ya, selanjutnya itu naik pesawat. Bagaimana menyeberangi antar pulau dengan cepat, seperti itu, menggunakan pesawat. Tapi ada lagi yang lebih cepat, langsung bertatap muka tanpa tanpa naik pesawat, naik kapal. Ya, dengan seperti ini, adanya aplikasi Zoom, contohnya toh, kita tidak memakai kendaraan untuk saling bertemu, seperti itu. Jadi tidak banyak mengeluarkan bahan bakar, tenaga, waktu, seperti itu. Paham? Paham. Paham, Kak. Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Teman-teman banyak yang diuntungkan seperti itu. Dan ada juga kerugian. Contohnya ketika menggunakan aplikasi seperti ini, yang tadinya kita bisa saling bahasa Inggrisnya misalnya baku tombo begitu tuh, uang tinggal 2.000, tidak bisa makan pisang goreng banyak-banyak begitu tuh. Kalau rame-rame kita misalnya saling bertemu, kumpul-kumpul 2.000, entah itu pisang goreng, entah itu apalah, semua bisa dibeli seperti itu. Jadi ada lagi yang mau menambahkan atau bagaimana pengetahuan tentang revolusi industri? Mama Nersi tu Benggi. Saburan sih. Ya, itu kekurangan salah satu aplikasi Zoom ya. Tidak bisa mendiamkan orang di rumah seperti orang misalnya buka keran air di belakang, itu tidak bisa dan keran air di belakang itu bunyi. Biar suara kipas juga kedengaran seperti itu kan. Biasa juga kita terganggu dengan jaringan dan beberapa kendala lainnya. Percuma juga kita sudah berada di 4.0 atau 4.0, revolusi keempat, seperti itu.
tapi orangnya ini masih 2.0 atau 2.0, tidak bisa menjalankan 4.0 tadi karena otak masih di 2.0 begitu. Jadi percuma misalnya ada motor tapi kita tidak tahu pakai motor, seperti begitu. Cuma tahu lepas tangan 2 di motor, dibonceng. Belum. Coba siapa yang sudah hafal lagu ini, Darah Juang? Ada yang sudah hafal lagu Darah Juang? Coba cari dulu di Google. Kak, Siapa ini? Kak bisa izin ke toilet. Nah, kalau bisa ini sebut dengan nama, dengan standuk. Bilang Kak, Lama saya di atau Raisen. Ya, Raisen saja. Ya. Sekarang yang izin atau yang mau kencing atau apa, bersuara dulu ketika diizinkan. Nah, dipersilakan, tinggalkan resennya. Jangan nanti tiba-tiba di depan kamera ini tidak ada orang. Dikira barangkali sudah kena COVID, langsung end. Atau bagaimana kan? Ini Najwa, kenapa angkat tangan? Saya mau ke WC juga, Kak. Rila, mau ke mana? Iya, mau ke toilet, Kak. Nggak kuat ketik lagi. Oh. Bukan satu rumah ini? Bukan. Saya juga, Kak, mau minta izin. Masih Jangan sementara Jangan kalian ini mau badero kayak. masih sementara mau vaksin ini, Kak. Oh, siapa? Atas nama siapa? Vaksinnya di mana? Di rumah? Di dekat lokasi rumah, Kak. Bisa ini apa? Kak, sudah bisa pergi. Iya, bisa pergi. Sudah ditahan. Jangan ditahan. Masa nanti HP-nya. Kopi Lemon Sing. Saya mau izin ambil cas. Izin ambil Ambil. KBABK. Atas nama. izin ambil cas. Windy di mana itu? Windy di luar itu. Windy Pratiwi. Bapak vaksin dia, Kak. Oh, Bapak. Iya, Kak. Kak, izin Kak. Kak, izin mau ke WC, buang air kecil. Keren sekali. Di